membawakan beberapa pengaruh dari melanggar janji. Kita masuk sekarang di antara sifat-sifat yang harus dimiliki oleh talibul ilm di tengah masyarakatnya adalah al-hilmu waliyul janib. Al-hilmu artinya sifat pemaaf. Waliyul janib artinya dia mudah bergaul. Dan ada orang yang tidak mau bergaul. Dan kalau dia bergaul, membuat orang tidak senang caranya bergaul itu. Syekh mengatakan, qala Allah Ta'ala, khudil afwa wa'mur bil'urf wa'a'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, terimalah maaf. Dan ikhwan fillah, ketika kita bergaul, pasti ada kata-kata yang menyakitkan perasaan kita. Ada perilaku juga yang kita tidak senang, yang membuat kita tersinggung, itu pasti. Ya, karena watak orang berbeda-beda. Ada orang yang terbiasa berbicara dengan keras, kasar, sehingga sama siapapun juga dia tetap berbicara keras dan kasar. Sementara kita tidak terbiasa berbicara dengan keras dan kasar, hal ini membuat kita tersinggung ketika dia berbicara dengan keras dan kasar. Ada juga orang-orang yang sudah terbiasa bercanda di mana-mana, dia bercanda saja. Sementara kita tidak terbiasa seperti itu. Maka apabila kita bergaul, maka kita akan menemukan watak-watak dan sifat-sifat yang berbeda-beda. Ada di antaranya yang menyenangkan, ada juga di antaranya yang tidak menyenangkan, ada yang menyakitkan hati, menyakitkan perasaan. Maka kita diperintahkan khudil afwi, terimalah maaf. Jangan terlalu cepat marah, ya, jangan terlalu cepat tersinggung. Ya, meskipun terkadang yang membuat kita perasaan kita sakit adalah orang-orang yang jauh lebih bawah dari kita. Dia tersinggung, apalagi kalau yang menyinggung perasaannya itu, yang membuatnya tersinggung itu adalah orang-orang yang dia pernah ajar. Maka rasa sakit hatinya tidak sama dengan ketika dia disinggung oleh gurunya. Kita diingatkan oleh Allah, khudil afwa. Nabi SAW, dia adalah manusia yang paling mulia. Lihat bagaimana orang Badui itu menagih Rasulullah SAW. Rasulullah ditanya oleh seorang Badui dengan kata-kata kasar. Dia mengatakan, ya Muhammad. Dia tidak mengatakan ya Rasulullah, tapi dia mengatakan ya Muhammad. Uharrij alaik, aku tegaskan kepadamu, illa qadaitana, bayar utangmu sekarang. Subhanallah, Nabi diperlakukan seperti itu. Ya. Namun Nabi SAW tidak marah, tidak tersinggung. Justru Nabi tersenyum dia. Ya. Jadi Allah. Lalu di samping kita menerima maaf atau memaafkan mereka, namun jangan hanya sekedar memaafkan. Wa'mur bil 'urf, perintahkanlah kepada yang ma'ruf. Ya. Dan ma'ruf di sini adalah menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Ya, jangan begitu cara berbicara. Ya, perbuatan antum ini menyakitkan perasaan orang lain. Seharusnya antum begini. Seharusnya antum tidak ucapkan ucapan yang seperti itu. Seharusnya disimpan dulu ucapan itu, nanti diucapkan di tempat yang lainnya. Ya, jadi jangan hanya sekedar memaafkan saja, tapi juga wa'mur bil 'urf, ajak atau perintah kepada yang ma'ruf. Dan ma'ruf pada saat itu adalah tunjukkan kepada orang-orang yang salah
bagaimana cara yang benar. Kemudian wa a'rid 'anil jahilin. Ada orang dimaafkan, kemudian ditunjukkan kepada cara yang benar, dia tetap aja tidak mau baik karena memang sudah wataknya seperti itu. Ya, maka orang yang seperti ini kita diperintahkan wa a'rid, berpalinglah dari orang seperti itu. Ya, karena sudah tidak bisa dinasihati. Diajak dengan baik-baik tidak bisa, dinasihati dua-duaan juga tidak bisa. Maka kalau semua cara sudah kita lakukan, maka di sini a'rid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya. Hakka Imam Ibnu Katsir 'an Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumullah. Al-Imam Ibnu Katsir bercerita tentang Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumullah. Qala وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف ويدخل في ذلك جميع الطاعات. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya agar ia memerintahkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada yang ma'ruf. ويدخل في ذلك جميع الطاعات. Semua ketaatan-ketaatan itu adalah termasuk ma'ruf. Wa bil i'rad 'anil jahilin. Dan juga dia diperintahkan untuk berpaling dari orang-orang yang jahil. Ikhwani fillah azakumullah, tentunya ini setelah apa? Dinasihati, ditunjukkan kepada jalan yang benar. وذلك وإن كان أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ضربهم واعتدى عليهم. Dan meskipun ini adalah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga perintah kepada kita semua. Ya, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar sabar menahan kezaliman orang yang menzalimi diri kita, imma dengan perkataan atau dengan perbuatan. Ya, wa'tada 'alaihim, dan bersikap melampaui batas terhadap mereka. Kita diperintahkan untuk bersabar di sini, ayo lihat. Dan ingat ayo lihat bahwa kita sekarang ini kalau ngumpul banyak kita, tapi kalau masih kita pulang, dia sendiri-sendiri. Ya, jangan bersikap keras, jangan bersikap terlalu ingin menyerang. Antum sendiri 2 orang 3 orang mau melawan satu gubuk seperti itu. Ya, kalau dari awalnya kita sudah keras, maka beda ya antara keras dan tegas. Ya, keras dari awalnya sudah keras, maka sulit bagi kita untuk membuat mereka menerima dakwah kita. Ada beberapa tempat yang kita lihat, nggak bertambah-tambah jumlah jemaah kita dari tahun 90-an. Ya itu saja yang bertambah, paling anak-anak mereka saja. Kenapa? Karena dari awalnya mereka keras, sampai hampir adu fisik. Ya, ikhwan fillah azakumullah, ada orang, ikhwan kita juga terlalu semangat 45 orang lagi setelah sholat maghrib, setelah azan itu selawat setelah sholat maghrib. Saking semangatnya, ya, langsung naik ke masjid, kemudian diambil gitu. Padahal mereka hanya baru beberapa orang gitu. Ribu, ya, hampir terjadi pemukulan dan yang lain-lain. Namun ikhwan fillah azakumullah, anehnya yang begitu semangat itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna likulli syirratin fatrah.
Setiap semangat itu pasti ada masanya mengendor semangat itu. Dan sekarang ikhwan kita yang semangatnya luar biasa ini sekarang jauh dari dakwah ini. Mulai dari isbal, kemudian dia haid dan yang lain-lain. Ya. Ikhwan fillah azakumullah. Kita lanjutkan. Wa in kana amran linabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ta'dibun li khalqihi. Ini juga didikan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bihtimali man balaghahu, agar bersabar terhadap orang-orang yang membalimi mereka, wa tada alaihim, dan bersikap melampaui batas terhadap mereka. Perhatikan sekarang, ini orang balim ini yang kita sabar dan maafkan mereka. La bil i'rad amman jahil al-haqq al-wajib min haqqillah. Ya. Namun kita tidak boleh berpaling menjauh dari orang-orang yang tidak mengenal yang hak. Ini harus kita tunjukkan. Ya, tidak boleh kita diam. Tidak boleh juga kita memaafkan di sini ketika dia melakukan kesalahan yang sangat besar. Ya, jangan hanya memaafkan juga harus diterangkan bahwa ini adalah salah. Wala bis-safhi amman kafara billah wa jahila wahdaniyatihi wa huwa lil-muslimin harb. Ya. Juga tidak boleh kita memaafkan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mengetahui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia orang ini adalah harbun lil muslimin. Dia memerangi kaum muslimin, memerangi dakwah kaum muslimin. Ini tidak pantas untuk kita maafkan. Ada orang-orang yang perlu kita maafkan dia. Namun ada orang yang sengaja memerangi dakwah ini. Ini tidak perlu kita maafkan dia. Namun sekali lagi tetap kita harus tunjukkan kepada mereka, ya, jalan yang benar, jalan yang hak. Karena meskipun kadang-kadang mereka mengetahui yang hak, namun mereka kalah dengan hawa nafsunya, khawatir terhadap jabatannya, sehingga mereka perangi dakwah ini. Bukan mereka tidak tahu dakwah ini, mereka tahu dakwah ini, namun mereka memeranginya untuk menjaga jabatannya atau takut hilang jamaahnya, sehingga dia memerangi dakwah ini. Kalau dia tidak memerangi dakwah ini, mungkin jamaahnya akan berkurang. Ya, jamaahnya sedikit jadinya, sehingga dia harus menunjukkan bahwa dia juga arti dengan dakwah kita ini, supaya diterima oleh orang-orang banyak. Wa qala Ibnu Katsir ayat, Al-Imam Ibnu Katsir juga mengatakan, wa qala ba'dun nas, sebagian orang mengatakan, an-nasu rajulan, manusia itu terbagi dua. Farajulun muhsin, ada orang baik. Bagaimana sikap kita terhadap orang baik ini? Fakut ma'afa laka min ihsani. Ya, terimalah apa yang ia berikan dari kebaikan-kebaikannya. Apakah itu dalam bentuk ilmu, dalam bentuk nasihat, dalam bentuk materi, apa saja yang ia berikan kepada kita, terimalah dia. Wala tukallifhu, jangan membebani dia. Kadang-kadang ikhwan fillah azakumullah, ada ikhwan yang apa istilahnya ya, tidak tepat memilih waktu. Di saat orang istirahat, usai istirahat telepon dia. Ada apa? Ini saya bertengkar sama istri saya. Nah, ya. Waktunya tidak tepat. Ya. Kadang-kadang di tengah malam ditelepon, kenapa? Saya bertengkar sama istri saya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak balik jenazahullah. Ustaz, kiai, tuan guru, manusia biasa, dia butuh waktu untuk istirahat. Ya.
Mungkin dia baginya dia membaca, mengajar, mengajar. Dia butuh waktu untuk istirahat. Di telepon, ya, dia bertengkar sama istrinya, bertengkar sama suaminya. Ditanya kenapa? Ya gara-gara saya buka HP-nya dia marah. Nah, coba. Gara-gara yang seperti itu. Nasallallahu alaihi. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, an-nasu rajulan. Manusia itu ada dua macamnya. Yang pertama, muhsin, dia baik. Fakhudh ma 'afa 'alaka min ihsan. Orang yang baik ini, terimalah kebaikan-kebaikan yang ia berikan kepadamu. Ya, imma nasihat, ilmu, atau diberi kita petunjuk, atau dia berikan kita sebagian dari hartanya. Ya, jangan meremehkan pemberiannya itu. Misalnya, sebiji 2 biji korma, alhamdulillah. Jangan mengatakan, Syekh Ustaz, kenapa sedikit sekali bagi saya? Nyalah ini. Nggak ada istilah nyalah. Ya, itu yang dia apa? Yang dia ikhlas memberikan kita. Jangan paksa dia untuk pergi masuk toko, kemudian dia berikan kita, kemudian dia berikan lagi. Ya, ikhwan fillah azakumullah. Suatu hari Salman Al-Farisi datang, Abu Dzar atau yang lainnya, lupa. Lalu diajak dia makan. Hidangannya roti, kemudian ada garam. Itu kandungnya orang dulu juga. Roti sama garam. Lalu Abu Dzar mengatakan, ini seandainya ada cuka, orang dulu cuka itu di roti dicoret pakai cuka, tapi bukan cuka dulu, cuka korma, cuka apel, cuka anggur. Jadi roti dimakan pakai cuka. Setelah dia selesai makan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita qanaah. Kata tamu ini yang makan, Abu Dzar atau Ustaz, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita qanaah. Apa kata Salman, kalau memang engkau punya qanaah, saya tidak terpaksa berhutang juta ini. Paham itu maksudnya? Kalau kami betul-betul orang yang punya qanaah, saya tidak akan berhutang juta ini. Tapi karena kamu tidak ada qanaah, apa sudah ada garam, cari cuka lagi. Kamu ini tidak ada qanaah sama sekali. Dia mengatakan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita qanaah. Qanaah mana qanaah? Kalau kamu qanaah, saya enggak akan berutang cuka ini. Gara-gara kamu tidak punya qanaah, makanya saya berutang cuka ini. Ya. Nah, jadi wala tinazakumullah wala tukallifu fawqa taqati. Jangan membebankan dia sesuatu yang apa? Di luar kemampuannya. Ya, di antaranya adalah jangan mengganggunya di waktu istirahatnya. Dia manusia biasa, dia butuh istirahat juga. Kadang-kadang dia telat makan, baru dia ingat sekali di telepon. Ada apa ini? Saya bertengkar sama istri saya. La ilaha illallah. Kemudian, wala tukallifu fawqa taqati wala ma yuhrijuhu. Jangan bebankan dia juga dengan sesuatu yang akan membuat dia apa? Terpojok, tersudut. Jangan menanyakan hal-hal yang tidak pantas untuk ditanyakan. Ya, Syekh Saleh Al-Fauzan pernah ditanya dia, Syekh, apakah benar ada manusia kawin dengan jin atau siapa nanti bisa? Ya, benarkah ada manusia kawin sama jin? Wallahu ta'ala, itu pernikahan yang tidak pernah saya hadiri kan? Pertanyaan apa ini? Ya. Jadi ini juga hal-hal yang apa? Tidak pantas untuk kita tanyakan. Yang bermanfaat.
pertanyaan itu yang bisa menambah ilmu kita dan bisa menambah ilmunya orang lain. Yang seperti itu pertanyakan. Jadi kita pernah mengaji, kemudian entah bagaimana pengajiannya kok sampai ke lari ke Musa alaihissalam, dan bagaimana Musa alaihissalam memukul laut itu dengan tongkatnya. Ada orang bertanya, Ustaz, tolong jelaskan kita kayu apa tongkatnya Musa alaihissalam? Kayu apa tongkatnya? Yang jelas bukan ketebong. Ya, masa pertanyaan ini ditanya? Apa kayunya tongkatnya Nabi Allah Musa? Kemudian yang kedua, wa imma musiun, orang yang membuat kejelekan-kejelekan. Orang yang seperti ini, famurhu bil ma'ruf, ajak dia kepada yang ma'ruf, perintah dia untuk melakukan yang ma'ruf. Fa in tamada, apabila dia terus-menerus melakukan kejelekan itu dan tidak mau berhenti, tamada ala dhalalihi, di atas kesesatannya, wasta'sa 'alaika, dan engkau sudah tidak mampu lagi untuk menasihatinya, mengajarnya kepada kebaikan-kebaikan, wastamarra fi jahlihi, dan dia terus-menerus di atas kejahilannya. Ya, kejahilannya di sini bisa jadi artinya adalah dia tidak punya ilmu, bisa jadi jahil juga artinya adalah dia melakukan tindakan-tindakan yang apa? Yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak punya ilmu. Ya, maka orang yang seperti ini, fa'arid anhu, berpalinglah dari dia, jauhilah dia, jangan lagi duduk dengannya. Ya, fala'alla dzalika an yarudda kaidah. Karena dengan berpaling dari dia, dengan menjauhinya, bisa jadi itu apa? Yang akan menghentikan kejelekan-kejelekan itu terhadap kita. Kadang-kadang ada orang saking jahilnya, saking jeleknya, saking jahatnya, ketika dinasihati dia marah. Ya, dia marah, dan bahkan sampai kadang-kadang mau memukul, padahal dia dinasihati. Nas'allahu salamah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, dan katakanlah ya Allah, Rabbi a'udzu bika, ya Allah aku mohon perlindunganmu, min hamazati syayatin, dari bisikan-bisikan syaitan yang jelek ini. Nas'allahu salamah. Tidak banyak begini azabullah, orang-orang yang seperti ini pasti kita akan temukan mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, di tempat kita bekerja, ya, apalagi kalau kita berdakwah, pasti kita akan menemukan orang-orang yang seperti ini. Maka di sini dibutuhkan kita untuk apa? Untuk memiliki sifat al-hilm, cepat suka memaafkan, dan pintar bergaul. Ya, lihat ya ikhwah, kelompok jemaah tabligh kadang-kadang untuk mendekati seseorang dia bawa apel, dia bawa tufah, jeruk, kasih jeruk, kemudian dipijit, ya, kemudian disampaikan kajian-kajian mereka, dakwah mereka, padahal dia nggak tahu apa-apa. Ya. Nah, tertariklah orang itu, dianggap bahwa dia ini adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ya. Tapi kita bertemu dengan orang salafi luar biasa beringasnya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la tastawi al-hasanatu wa as-sayyi'ah. Tidak sama kebaikan itu dan kejelekan, tidak sama. Idfa billati hiya ahsan. Hindarilah dengan cara yang baik kejelekan-kejelekan orang,
jangan juga kita hindari kejelekan itu dengan cara yang jelek atau menghadapi kejelekan dengan cara yang jelek. Tetapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan. Ya, hindarilah kejelekan itu dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Ya. Apabila engkau menghindari kejelekan itu dengan cara yang baik, maka apabila ada di antaramu dan dia adawah, permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim. Ya. Bisa jadi dia akan menjadi seolah-olah dia menjadi teman kita yang baik. Apabila kita menghindari kejelekannya itu dengan cara yang baik. Tapi kalau kita menghindari kejelekannya itu dengan cara yang jelek, maka kita akan bertengkar dan tidak akan ketemu-ketemu. Ya. Tapi coba kejelekannya itu kita hindari dia dengan cara yang baik. Bisa jadi besok atau lusa dia akan sadar, kemudian kita akan menjadi teman yang baik. Pernah seorang syekh cerita, dia mengatakan kami diperintahkan untuk pergi berdakwah di suatu tempat di Afrika, kemudian qaddar Allah saya dipilih untuk berteman dengan orang yang lama kami tidak saling sapa. Lalu kami naik di kapal, kemudian mereka naik mobil, barang ada yang di sampingnya ini sudah lama mereka tidak saling sapa. Jalan, di tengah jalan ada sesuatu yang binatang atau apa mendadak, lalu syekh ini memegang tangannya, dia sudah pegang namanya, mobil namanya, gear namanya, ya. Nah, ini syekh yang satu juga sama-sama dia kaget, akhirnya dia pegang juga itu, ya. Gara-gara hal yang sederhana ini biasanya pegang tangan, akhirnya baikkan dia. Tidak banyak binatang. Jadi hindarilah kejelekan itu dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik itu? Ya maafkan dia. Meskipun dia tidak sapa, kita sapa dia. Assalamualaikum, apa kabarnya? Ya. Insya Allah besok atau lusa dia akan menjadi baik. Pernah saya sampaikan, ketika Syekh Husain meninggal, itu banyak orang-orang bidah datang. Ya, dia datang pakai ini, handuk kecil ini, tidak pakai jilbab, datang ke pondok dan duduk di depan teras itu. Lalu ketika dia bertanya, dari mana kenal sama ini? Mereka mengatakan, tuan guru kalian hebat, katanya. Kenapa dia hebat? Kalau dia ketemu sama jemaahnya salam, ya. Tuan guru itu tidak pernah dia salam. Lihat dari sesuatu yang sangat sederhana tapi punya pengaruh yang luar biasa. Hanya sekedar salam saja. Baik. Idfa' billati hiya ahsan. Hindarilah kejelekan itu dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, jika engkau hindari kejelekan itu dengan baik dan ada di antara engkau dan dia permusuhan, maka permusuhan itu lambat laun akan menjadi apa? Waliyyun hamim. Teman yang dekat, teman yang setia, teman yang penuh dengan kasih sayang. Kata Abu Darda ila Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Darda pernah menulis surat kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata Abu Darda di dalam suratnya ini? Salamun alaikum. Amma ba'd, fa inna Allah razaqani ba'daka malan wa walada. Alhamdulillah, kata Abu Darda di dalam suratnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberiku rezeki, ya, harta dan anak-anak. Maksudnya setelah kita berpisah.
Dulu mereka barengan di Madinah, kemudian Abu Darda pindah ke Syam, kemudian Salman Al-Farisi kalau masalah pindah ke Irak. Lalu dia tulis surat ini. Setelah kita berpisah, alhamdulillah Allah menambah harta saya dan menambah anak-anak saya. Kata Abu Darda, wa nazaltu fil ardil muqaddasah, dan aku tinggal di ardil muqaddas, Palestina maksudnya. Bukan di Syam. Jadi Palestina juga termasuk salah satu negeri Syam. Fakataba ilaihi Salman. Lalu suratnya ini dibalas oleh Salman. Salman mengatakan, "I'lam anna al-khaira laysa bi kathratil mali wal walad." Ketahuilah wahai Abu Darda, bahwa kebaikan itu bukan dengan banyaknya harta dan anak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Ibrahim alaihissalam berdoa, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Jadi yang berguna di akhirat itu adalah hati yang selamat, bukan harta dan anak-anak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya." Terus apa? "Wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Ya, al-baqiyatus shalihat, yang kebaikan-kebaikan yang terus-menerus itu lebih baik dan lebih besar yang kita harapkan. Kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan itu, apakah kita pernah mengajar seseorang, menasihati seseorang? Ini adalah kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan nanti setelah kita meninggal dunia. Ini lebih baik daripada harta yang kita miliki. Ya. Kemudian kata Salman, "Walakinnal khair an ya'zuma hilmuh." Akan tetapi kebaikan itu adalah yaitu ketika sifat memaafmu itu menjadi lebih apa? Lebih luas dan lebih besar. Ini adalah yang namanya kebaikan. Ketika sifat memaafkan itu, suka memaafkan orang lain menjadi lebih luas, lebih besar. Dan akhwani fillah azakumullah, memaafkan orang lain itu tidak gampang itu. Ya. Sifat memaafkan ini adalah berat. Makanya akhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang sangat besar orang yang apa? Yang bisa menahan marahnya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil seseorang. Orang yang bagaimana? Ya, yang menahan marahnya. Man kadzaba ghaiban wa huwa qadirun 'ala an yunfidha. Dia menahan marahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Da'ahu Allah 'ala ru'usil khalaiq. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua manusia-manusia pada hari kiamat kelak. Hatta yukhayyirahu min huril 'ain ayyuha sya'. Disuruh pilih oleh Allah dari bidadari-bidadari. Ini bidadari-bidadari yang spesial, bukan bidadari-bidadari yang dia sudah miliki. Ada lagi tambahannya, bidadari-bidadari yang lain. Ya, itu gara-gara apa? Gara-gara dia menahan marahnya. Kemudian kalau kita azakumullah, walakinnal khaira an ya'zuma hilmu. Akan tetapi kebaikan itu adalah di mana sifat maaf ini semakin meluas, dirasakan oleh semua orang, terutama keluarga kita, anak istri kita. Ya, jangan cepat-cepat marah kepada mereka. Hendaklah kita memiliki sifat apa? Pemaaf. Dan ikhwan fillah azakumullah, jangan hanya memaafkan saja sehingga mereka melampaui batas. Ingat juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Wa'alliq
sawtaka ala ahlik, dan gantunglah pecutmu untuk keluargamu. Bukan di sini untuk memujuk mereka, tapi untuk menakut-nakuti mereka, ya, agar mereka berhenti melanggar perintah-perintah Allah. Lalu dia mengatakan, wa innal arda la ta'malu li ahadin, dan bumi itu tidak berbuat untuk siapa-siapa. Maksudnya tidak ada gunanya engkau diam di suatu tempat kalau engkau tidak beramal. Beramallah, karena bumi ini tidak akan memuliakan engkau. Dimanapun tempat engkau tinggal, kalau engkau tidak taat beribadah, percuma. Ya, orang yang tinggal di Mekah kalau yang tidak pernah salat berjamaah di Masjidil Haram, apa gunanya? Tidak ada gunanya. Ya, tinggal di Mekah. Dan banyak yang ikhwah, orang yang tinggal di Masjidil Haram, tinggal di dekat Masjidil Haram, bertahun-tahun dia tidak pernah salat berjamaah di Masjidil Haram. Paling dia datang ke sana hanya salat Jumat saja. Ya, itu banyak sekali. Apalagi kadang-kadang pekerja-pekerja, mereka bisa datang ke Masjidil Haram hanya salat Jumat karena tidak diizinkan oleh majikannya. Ini dia adalah orang tinggal di sana, dia mukim. Ya, tidak pernah ke Masjidil Haram kecuali kalau sholat Jumat. Ya, Lebaran pun tidak tarawih pun dia tidak ke Masjidil Haram, dia sholat di masjid-masjid yang kecil. Bahkan ikhwan fillah azzakumullah, sering kita temukan jamaah haji, ya, duduk di dekat Masjidil Haram, di toko-toko, di depan toko-toko Masjidil Haram. Ayo Pak salat berjamaah, sudah selesai 40 saja. Salat 40 di Madinah. Ya, berapa hari jadinya? 8 hari. Sudah selesai dia berjamaah 8 hari di Madinah. Jadi sudah tamat 40-nya, sehingga di Makkah meskipun dia azan, duduk dia di depan toko-toko itu. Ayo Pak, kita ke masjid salat berjamaah. Sudah selesai 40 saya. La ilaha illallah, sudah selesai 40. Padahal ikhwan fillah azakumullah, salat di Masjidil Haram satu kali salat sama seperti apa? 100.000. Kalau di Madinah seperti 1.000. Kemudian dia juga ada wajib untuk salat berjamaah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata sama, wa innal arda la ta'malu li ahadin. Bumi itu tidak bekerja untuk siapapun juga. Maksudnya adalah bumi ini tidak akan memuliakan engkau, maka bekerjalah, ya, kerjakanlah ketaatan agar engkau menjadi orang-orang yang mulia. Kemudian i'mal ka'annaka tura, ya, bekerjalah, berbuatlah, karena engkau akan dipantau oleh orang, dilihat oleh orang pekerjaan-pekerjaanmu ini, ya. Dan bisa jadi engkau akan ditiru oleh orang. Jadi kalau engkau melakukan kesalahan, maka orang banyak akan mengikuti kesalahan-kesalahan itu. Wa'dud nafsaka minal mauta, dan hitung anggap dirimu adalah orang-orang yang apa? Yang mati. Maksudnya di sini adalah sering-seringlah ingat kematian. Karena orang-orang yang sering mengingat kematian, dan dia selalu mungkin besok atau lusa kita akan meninggal, selalu dia ingat kepada kematian, maka ini dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perkara. Apa yang 3 itu? Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Ya, dia akan segera bertobat. Orang yang kalau tidak ingat kepada kematian dia akan tobat-tobat. Yang pertama ta'jilut taubah. Yang kedua adalah al-qanaah. Ya, dia qanaah, merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, sehingga sehari ini dapat 10.000, begitu anak langsung ke masjid. Ada pengajian dia datang. Tapi coba orang kalau tidak ada qanaahnya, ya, siang dan malam dia kerja terus, sampai kadang-kadang tidak salat berjamaah, atau kadang-kadang sampai dia tidak datang ke pengajian sama sekali. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, tahu juga nanti sebanyak apapun yang dia kumpulkan, serupiah dia tidak akan bawa yang dia kumpulkan ini. Ya,
Yang dia kumpulkan selama ini nanti akan diambil, dinikmati oleh orang lain. Anaknya, istrinya akan menikmatinya. Ya, mereka yang menikmati hartanya tidak ada yang ingat kepadanya, dan dia sedang dibalik belah di sana oleh apa? Oleh malaikat mempertanggungjawabkan apa harta yang begitu banyak. Kemudian wa khasama rajulun al-Ahnaf. Seseorang bertengkar dengan Al-Ahnaf. Al-Ahnaf ini dia adalah suku dari Tamim. Al-Ahnaf terkenal sebagai orang apa? Yang pemaaf. Sehingga dikatakan terkenal ya, kalau Al-Ahnaf ini marah, maka 100.000 orang dari Bani Tamim akan marah. Dan dia terkenal sebagai pemaaf. Ya, maka kalau dia marah orang Al-Ahnaf ini, maka 100.000 orang dari Bani Tamim akan ikut marah. Bukan maksudnya di sini jumlahnya tidak dimaksudkan, maksudnya orang banyak akan marah kalau Al-Ahnaf ini bisa marah. Paham maksudnya ya? Ya, ini adalah orang yang sangat pemaaf. Kalau ada orang yang membuat dia marah, maka orang itu kalang rotan sudah itu. Ya, makanya dikatakan kalau Al-Ahnaf ini marah, ada 100.000 orang dari Bani Tamim akan marah. Ada seseorang bertengkar dengan Al-Ahnaf ini. Apa dia marah ya Al-Ahnaf? Dia mengatakan, la in qulta wahidan la tasma'anna 10. Wahai Ahnaf, kalau satu kata kau ucapkan, maka engkau akan mendengarkan 10 kata yang kau tidak sukai dari kata orang ini. Ya. Lalu dibalas oleh Al-Ahnaf. Dia mengatakan, lakinnaka in qulta 10 lam tasma' minni wahidah. Tapi kalau engkau mengucapkan 10 kata-kata, engkau tidak akan mendengar satu. Artinya saya tidak akan membalasnya. Paham maksudnya ya Pak? Saya akan memaafi, saya akan memaafkan, saya tidak akan membalasnya. Sementara dia mengatakan, wahai Ahmad, satu kata engkau ucapkan, maka aku akan balas dengan 10 kata yang engkau tidak sukai. Tapi Ahmad mengatakan, kalau engkau mengucapkan 10 kata yang menyakiti perasaanku, engkau tidak akan mendengar satu kata pun yang engkau tidak sukai. Artinya saya akan memaafkan. Ya. Kemudian di antara cerita yang sangat terkenal, Al-Ahnaf ini pernah dimarahi terus, diomeli sama seseorang, tapi Al-Ahnaf ini diam. Lalu dia jalan, lalu sudah dekat masuk ke kampungnya, berdirilah dia Ahnaf itu dan mengatakan, silahkan puaskan makianmu dulu, puaskan kemarahanmu kepada saya. Karena kalau kita sudah masuk ke desa saya itu nanti kamu akan dipukul sama semua orang desa. Sekarang lampiaskan semua kemarahanmu, keluarkan sekarang. Ya, jangan tahan-tahan, karena kalau kita sudah masuk ke desa itu nanti desa saya itu kamu akan dipukul sama semua orang. Maksudnya saya seperti itu pemaafnya. Ikhwan fillah azakumullah. Jadi talibul ilm hendaklah dia memiliki sifat al-hilm walinul janib. Al-hilm artinya adalah pemaaf, walinul janib ini adalah mudah bergaul, tentunya bergaul dengan yang baik, yang tidak melanggar perintah-perintah Allah, tidak melanggar perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.